Halo semuanya. Kenalin, nama aku Alfia. Aku orang Indonesia yang udah 4 tahun tinggal di Jepang. Dan basically biasanya aku bikin video tentang travel, kayak rekomendasi-rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi. So far sih masih baru Kansai, but I hope I will travel more dan aku bisa tunjukin ke kalian beberapa rekomendasi tempat lainnya. But today, I just will sit down and talk to you guys about things I wish I knew before coming to Japan for the first time. Dan hari ini aku bakal ngomongin 5 hal yang menurut aku penting. Dan kalau dulu pas pertama kali aku pindah di sini, ada yang ngasih tahu aku 5 hal ini, my first year in Japan will have been so much easier. So jangan lama-lama lagi, let's go! Hal pertama yang menurut aku krusial banget yaitu pemilihan apartemen. Yap, apartemen. Most of the time kan kita bakal di apartemen kan, kayak buat tidur, buat belajar, buat sekedar di rumah aja kalau misalnya kita nggak mau kemana-mana. Dan Jepang tuh nggak kayak Indonesia kan, Jepang tuh punya 4 musim yang berbeda, musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur. Dan karena sebelumnya aku nggak punya pengalaman tinggal di negara yang punya 4 musim, jadi aku nih nggak tahu nih perbedaannya kayak gimana sih, sepanjang musim dingin tuh kayak gimana, sepanjang musim panas tuh gimana, atau even pergantian musimnya tuh kayak gimana. Dan kalau kalian berencana untuk tinggal di sini kan, sebelum bikin visa kalian harus udah tentuin kalian mau tinggal di apartemen mana. Dan biasanya itu dari pihak sekolah bakal ngasih list beberapa apartemen yang bisa kita sewa, dan mereka itu bakal nunjukin gambar, terus ngasih detail spesifikasi sama fasilitasnya apa aja, dan kita bakal milih dari gambar-gambar tersebut. Jadi dulu aku pilih apartemen pertama aku itu, aku spill aja harganya ya untuk referensi. Ini di tahun 2017 ya. Jadi saat itu tuh studio kamarnya, terus harganya 37.000 yen per bulan. Itu belum termasuk listrik, gas, air, dan lain-lain. Dan apartemen itu tuh kan apartemen yang termahal yang ada di list. Jadi aku pilihnya yang ini udah lumayan oke nih, dari gambar juga udah lumayan sesuai dengan kebutuhan aku juga gitu kan. Jadi aku pilihlah apartemen itu. Cuman setelah aku tinggalin itu apartemen, aku jadi ngerasa nih, ini apartemen kok kalau musim dingin dingin banget, kalau musim panas temboknya sampai panas. Terus aku tuh sering banget denger tetangga aku ngomong, dan pastinya dong kalau misalnya aku ngomong juga tetangga aku pasti bisa denger. Sebenarnya aku nggak masalah sih, cuman kalau untuk kalian yang kayak aku juga nih punya hobi main musik juga gitu kan, pasti berisik ya di kamar. Jadi kalau misalnya main musik itu aku harus lebih berekstra hati-hati gitu loh, supaya tetangga aku nggak terganggu sama aku gitu. Setelah aku ngalamin hal-hal tersebut, aku tuh jadi kepo dong nanya sama teman-teman aku, gimana sih apartemen kalian? Apakah kalian mengalami hal yang sama juga kayak aku, waktu musim dingin kedinginan, waktu musim panas bener-bener panas banget, terus kalian bisa dengar tetangga ngomong. Dan bener aja, ternyata apartemen di Jepang itu ada yang terbuat dari kayu atau mokuzo, dan ada yang terbuat dari beton atau tacking konkrito. Ternyata apartemen yang pertama aku itu terbuat dari kayu, mokuzo. Jadi dindingnya emang tipis banget. Jadi ya aku bisa mengalami hal-hal tersebut. Kalau musim dingin karena dari kayu, anginnya dari luar itu bisa nembus ke dalam. Dan setelah 1 tahun aku tinggal di apartemen yang 37.000 tadi, aku pindah ke apartemen yang tacking konkrito. Harganya memang 2-3.000 yen lebih mahal per bulannya. Tapi karena kamarnya nggak begitu dingin pas musim dingin, jadi aku nggak begitu banyak nyalain dambo atau heater. Jadi listrik aku agak lebih murah ketimbang waktu aku di apartemen yang 37.000. Jadi ujung-ujungnya sama aja nggak sih? Dan aku juga nggak pernah tuh denger tetangga aku ngomong. Jadi aku assume juga tetangga nggak pernah dengar aku ngomong. Jadi intinya kalau misalnya aku tahu hal ini dari awal sih, aku udah dari awal udah pilih yang konkret aja ya. Karena dulu di apartemen yang pertama juga aku sempat punya pengalaman yang rada bikin aku trauma. Gara-gara tipisnya dinding itu, ya pokoknya gitulah. Anyway, jadi kalian kalau misalnya mau nyari apartemen harus nanya dulu nih sama pihak yang ngasih list apartemennya tuh kayak gimana. Sering nggak ada komplain tetangga ngomong kedengeran suaranya atau gimana, atau waktu musim dingin banget. Atau kalian misalnya kalau punya temen yang emang udah tinggal di apartemen tersebut, bisa nanya-nanya dulu gimana nih kalian pengalamannya tinggal di apartemen tersebut gitu. Jadi harus hati-hati. Yang kedua, beli peralatan rumah itu nggak perlu semuanya baru. Namanya juga orang baru pindahan rumah ya kan, kita butuh
rice cooker, blender, rak buku, sepeda, dan macam-macam. Nah, ada nih caranya buat kalian nge-save duit buat spending barang-barang kayak gitu. Jadi caranya adalah instead of kalian datang ke toko untuk beli barang yang baru, mending kalian cari dulu nih barang-barang bekas di second hand shop, atau bahasa Jepangnya chuko. Di sini ada toko second hand shop gede, namanya Second Street. Kalian bisa cari-cari dulu di sana. Atau ada opsi kedua, yaitu kalian minta tolong teman kalian untuk invite kalian ke grup-grup PPI atau grup orang asing yang tinggal di kota tersebut. Biasanya orang-orang asing yang tinggal di sini kan on purpose ya, kayak misalnya student. Jadi mereka kalau misalnya udah graduate, mereka harus pulang ke negara, mau nggak mau barang-barang mereka nggak mau dong mereka bawa ke negaranya masing-masing. Jadi mereka harus jualin, atau bahkan mereka kadang kasih gratis. Dan harganya itu jauh lebih murah ketimbang kalian kalau beli yang baru. Kenapa bisa gitu? Kita kalau mau ngebuang barang di sini itu harus bayar 400-500 yen per unit per barang, dan kalau barangnya makin gede itu makin mahal. Jadi ketimbang kita ngebuang barang bayar, mending kita ngejual barang tersebut dengan harganya murah, nggak apa-apa, yang penting masih dapat untung kan, daripada kita udah ngebuang bayar lagi gitu kan. Jadi better cek tempat-tempat kayak gitu dulu, dan baru kalau misalnya kalian nyari di dua opsi tersebut nggak ada, kalian boleh cari di toko lainnya kayak Midori, IKEA, dan lain-lain. Yang ketiga, kalian tuh nggak perlu bawa barang elektronik kalian semuanya dari Indonesia ke Jepang. Barang elektronik tersebut itu adalah barang yang nggak dual voltage ya. Jadi Jepang dan Indonesia itu voltage-nya berbeda. Jepang itu 100, Indonesia itu 230. Yang mana kalau misalnya kita bawa barang elektronik dari Indonesia terus kita pakai di Jepang, barang tersebut nggak akan berfungsi sesuai dengan fungsinya gitu loh. Jadi misalnya nih, kayak aku dulu buat cewek-cewek juga nih ya, karena aku dulu bawa catokan dari Indonesia ke sini. Tapi pas aku pakai di sini ternyata catokannya itu nggak mau panas. Jadi aku harus nungguin 3 jam dulu baru itu bisa panas. Itu pun nggak panas-panas banget, kayaknya nggak maksimal gitu loh. Jadi ketimbang kalian bawa udah berat-berat, udah menemuin koper ternyata nggak kepake jadi sampah doang, ini gak usah dibawa sis. Yang selanjutnya yang keempat, invest ke baju musim dingin, jaket atau coat yang memang bagus. Tapi yang ini tuh memang tergantung sama lifestyle kalian sih, tapi tetap bakal aku mention karena menurut aku kalau ada yang ngasih tahu aku ini dulu, aku bakal berterima kasih banget. Namanya juga orang tropis kan, kita tuh pasti punya baju hangat kayak gitu tuh dikit banget dong, atau mungkin nggak punya sama sekali. Dan pun kalau kita punya juga kita nggak tahu-tahu banget nih baju musim dingin yang bagus tuh kayak gimana gitu kan. Jadi menurut aku better kalau misalnya kalian mau beli baju jaket musim dingin, invest aja deh ke 1 aja kalau nggak 2 jaket yang memang kualitasnya tuh bagus. Bagus di sini tuh bukan karena brandnya ya, bukan karena dipakai sama siapa. Jaket musim dingin yang bagus itu kalau misalnya kita pakai di musim dingin itu bakal tetap anget. Material jaket musim dingin yang bagus itu adalah material yang terdiri dari wool, leather, cashmere, fur, dan yang lainnya yang minimal mengandung komposisinya 50% dari hal-hal yang tadi aku sebutin. Jadi misalnya kalian kalau misalnya mau beli baju nih, dilihat dulu komposisinya dia itu 50% misalnya wool atau bukan gitu. Kalau misalnya di bawah 50%, aku yakin deh itu jaket pasti setebel apapun tetap aja dingin. Jadi aku saranin kalian kalau misalnya mau beli jaket, lihat dulu komposisinya. Dan tentu aja kalau misalnya komposisinya makin tinggi kayak 60%, 70%, sampai 100% itu pasti harganya jauh lebih mahal. Jadi ya tergantung kalian aja. Selain material, ini penting banget juga ya buat kalian yang peduli banget sama fashion. Menurut aku, beli aja jaket yang memang warnanya itu netral, hitam, putih, krem. Pokoknya yang bisa kita mix and match sama warna baju apapun. Dan desainnya juga timeless, jadi bisa kita pakai selama bertahun-tahun kemudian gitu loh. Dan karena komposisinya tadi bagus, jaketnya anget, kita bakal bisa pakai dia sepanjang musim dingin. Jadi nggak akan sia-sia. Kenapa aku rekomendasiin gini? Karena jadi begitu aku sampai sini dan pas musim dingin, aku mau beli jaket musim dingin, ada banyak banget pilihan lucu-lucu murah-murah. Dan aku karena nggak tahu, jadi aku beli-beli aja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya waktu aku pakai aku masih kedinginan, jadi aku beli lagi yang lain, masih kedinginan lagi, beli lagi yang lain. Ujung-ujungnya cuman di rumah doang nggak kepake, menu-menuhin lemari, ditambah lemari di apartemen Jepang itu kecil-kecil, dan apartemen di sini tuh jarang banget ada yang punya gudang. Kalaupun ada pasti harganya mahal, dan biasanya kalau satu studio itu nggak ada gudangnya sih. Jadi kalau misalnya udah beli jaket, mana jaketnya tebel, menu-menuhin lemari doang, nggak bisa kita pakai,
males banget kan, mottainai. Mending invest ke 1 atau 2 pieces aja yang bakal kalian pakai terus menerus dan bisa dipakai bertahun-tahun. Jadi lebih hemat juga ujung-ujungnya. Nah, yang terakhir nih menurut aku klasik banget sih, yaitu tentang mindset. Kalau aku kan dulu lulusan UGM bahasa Jepang. Sebelum datang ke Jepang tuh udah sedikit ngerti tentang kultur di Jepang tuh kayak gimana, kebiasaan orang Jepang kayak gimana, etos kerja di Jepang kayak gimana, cara berpikir orang Jepang itu kayak gimana. Aku udah sempat dikenalin waktu aku kuliah dulu. Dan aku juga udah sering beberapa kali ketemu orang Jepang di Jogja juga. Jadi ya lumayan udah familiar lah ya, udah bisa meraba-raba gitu. Tapi sayangnya banyak dari teman-teman aku yang aku temuin di sini, mereka itu datang ke Jepang atas dasar oh Jepang itu negaranya bagus, Jepang itu bersih, Jepang itu rapi, Jepang itu orang-orangnya disiplin. Ya, benar, it is. Aku setuju banget. Tapi ujung-ujungnya setelah tinggal di sini, mereka malah ngerasa kayak kurang cocok. Mereka merasa pas di Jepang tuh stres. Terus akhirnya mereka pulang ke negaranya dengan yang tadinya datang ke sini seneng, pulang ke negaranya jadi nggak suka Jepang lagi. Menurut aku itu adalah masalah ekspektasi kita sih. Jadi tentang mindset kita. Aku nggak deny, kadang-kadang juga aku ngerasa kesel, aku juga ngerasa stres, aku juga ngerasa capek dengan hal-hal yang ada di sini gitu. Tapi kalau dilihat lagi, semua negara tuh punya plus minus nggak sih? Orang Jepang itu memprioritaskan others people comfort over their own gitu loh. Jadi mereka tuh terlalu banyak mikirin orang lain dulu ketimbang dirinya sendiri. Japanese itu biasanya punya set standar ke manner sama ke adab gitu loh, adab kehidupan bersosial. Jadi yang di pikiran mereka ya setiap orang bakal tahu hal itu juga, setiap orang juga bakal bisa mendahului orang lain dulu ketimbang dirinya sendiri gitu. Standarnya tuh udah seperti itu. Terus kalau misalnya kita dengar hal-hal kayak gitu kan, wah enak dong, keren dong, bagus dong. Ya emang sih. Tapi bayangin deh kalau misalnya kamu harus hidup setiap hari mikirin orang lain dulu, mikirin manner kamu harus dijaga setiap saat. Karena kalau misalnya manner kamu jelek, orang-orang sekitar kamu bakal ngecap kamu bukan orang yang baik, lama-lama muak kan, dan stres kan, ya kan? Karena kadang sometimes kita juga butuh kayak relax gak sih, biar lebih enjoy, dan gak pengen mikirin hal-hal serumit itu gitu kan. Ujung-ujungnya ya capek dan stres sendiri. Buat contoh deh, orang Jepang itu ngasih dan nerima kartu nama itu juga ada caranya loh. Jadi kalian nggak bisa tuh ngambil, kalau misalnya dikasih kartu nama juga ngambil kayak gitu doang tuh nggak bisa gitu. Itu ada mannernya, semuanya hal sedetail itu dipikirin. Tapi ya balik lagi sama kayak Wakanda, ya orangnya juga barbar, terus nggak bisa ngantri kadang, buang sampah juga suka sembarangan, suka cuma mikirin dirinya sendiri, stres kan kita liatnya. Tapi ya at the other hand, kita jadi hidupnya jauh lebih relax, lebih santuy, lebih happy, ya kayak gitulah. Jadi untuk mendapatkan negara yang rapi, bersih, orang-orang yang disiplin juga ada prosesnya kayak gitu. Jadi jangan dilupain, jangan cuma mikirin enaknya doang gitu. So that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang mau planning pindah ke sini, tinggal di sini, sekolah di sini. Semoga urusannya kalian juga lancar dan cepet-cepet bisa diurus semuanya selesai. Dan buat kalian juga yang mungkin enggak, mungkin bisa nambah perspektif baru gimana sih tinggal di Jepang. Share video ini ke teman-teman kalian, siapa tahu mereka butuh. And see you until the next video. Bye bye.